Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyan wa la immata min wuldihi hujajullah. Asyhadu anna al-mahdiyya wal mahdiyina min wuldihi hujajullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immata wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimatullah, kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan lahir, kesehatan pikiran, kesehatan batin, rohani, sehingga kita bisa menunaikan salah satu syariat kewajiban salat Jumat pada siang hari ini, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Hasan alaihissalam, bahwa seseorang yang beragama itu ada 3 unsur yang harus kita penuhi. Jadi ada 3 hal yang harus kita penuhi dalam kita menjalani agama. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjadi pusat tujuan dari semua kegiatan yang kita laksanakan. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang seorang hamba laksanakan, maka harus ada unsur ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ma'rifah hujjah Allah, ma'rifah utusan Allah. Kenapa unsur ini menjadi bagian yang kedua? Karena hanya dengan mengenal hujjah Allah, hanya dengan mengenal wakil Allah, maka itulah yang akan membawa pada Allah yang sebenarnya. Maka apapun ilmu-ilmu apapun selain kebenaran yang disampaikan oleh utusan Allah, maka itu masih ada relatifnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan jalan hanya melalui utusannya, maka itulah yang disebut, yang kita mohon setiap saat, setiap sholat dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, tunjukilah saya jalan yang benar. Setiap kita baca Al-Fatihah, baik dalam sholat maupun di luar sholat, maka itu adalah sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu adalah hujjah Allah. Yang disebut siratal mustaqim dalam Al-Quran, jalan yang lurus, itu bukan benda, juga bukan pemahaman, tapi siratal mustaqim itu adalah orang. Siapa siratal mustaqim? Hujjah Allah. Jadi siratal mustaqim itu hanya ada satu. Maka kalau pemahaman-pemahaman berbeda-beda, itu bukan sirat, bukan siratal mustaqim. Mungkin sirat-sirat yang lain, jalan-jalan yang lain, tapi khusus siratal mustaqim itu wahwa hujjah Allah. Maka doa-doa yang kita panjatkan setiap dalam sholat yang ada bacaan ihdinas siratal mustaqim, itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
diantarkan, dikenalkan kepada hujjah Allah, kepada wakil Allah. Kenapa harus wakil Allah? Karena wakil Allah itu seluruh ilmunya yang ngajari Allah. Jadi tidak ada berpikir sendiri, ngotak adik, tidak ada. Nafsir juga tidak ada. Karena seluruh ilmunya, ilmu dari hujjah Allah itu adalah pemberian pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang ketiga yang perlu kita adakan, perlu kita hubungkan diri kita adalah syariat yang dibawa oleh hujjah Allah. Maka syariat-syariat itu perlu untuk dipelajari, perlu untuk diamalkan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Syariat tentang toharoh misalnya, bagaimana bersuci menurut yang diajarkan oleh hujjah Allah, maka kita harus mempelajarinya, mengamalkannya. Bahwa salah satu fondasi syariat yang diajarkan oleh hujjah Allah itu tidak hanya mengurusi lahiriah jasmani, tapi juga mengurusi rohani. Contohnya ketika seseorang niat mandi misalnya, mandi itu satu sisi adalah membersihkan hadas, membersihkan kotoran, tapi diajarkan bahwa ketika seseorang niat mandi, nawaitu ghusla, saya niat untuk bermandi, qurbatan ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, toharatan batin, dan mensucikan batin. Maka syariat yang diajarkan oleh hujjah Allah, yang diajarkan oleh khalifatullah, yang diajarkan oleh wakilnya Allah, itu syariat sekecil apapun itu juga selain untuk urusan jasmani, urusan duniawi, juga sekaligus urusan ukhrawi. Ada sisi duniawinya, ada sisi ukhrawinya, ada sisi lahiriahnya, juga ada sisi spiritualnya. Maka itulah syariat yang harus kita sama-sama pelajari. Kalau kita dalam rangka untuk penyempurnaan diri, kita menggunakan mengkaji dan mengimplementasikan 3 unsur tersebut, maka insya Allah itulah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang dijelaskan dan dibawa oleh hujjah Allah, di mana kita setiap hari, setiap kita melakukan amaliyah, kita akan menggunakan aturan-aturan syariat yang benar. Ketika kita nantinya mau mendapatkan ilmu yang benar, kita akan mengakses hujjah Allah. Maka itulah nanti yang akan membawa kepada ma'rifatullah yang sesungguhnya, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa ilmu itu tidak akan ditanyai, bahwa hisab pada yaumul qiyamah itu tidak hanya terkait dengan harta benda, tapi juga terkait dengan keilmuan. Kalau harta benda itu terkait dengan dari mana, bagaimana mendapatkannya, untuk apa dibelanjakan harta bendanya, maka ilmu seseorang itu akan dihisab. Yang pertama, ilmu Anda bersumber dari mana, itu akan dihisab, akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Ilmu Anda selain tentang digunakan atau diamalkan apa tidak, tapi ilmu Anda berasal dari mana, ilmunya dari mana, kemudian ilmunya untuk apa. Kalau harta benda, itu harta bendanya didapatkan dengan cara yang halal apa yang haram. Yang kedua, tentang digunakannya untuk yang halal atau yang haram, cara mendapatkannya itu ditanyakan. Maka ketika ilmu kita dapat dari sembarangan, ya kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkan bahwa ilmu kita, ya Allah, ilmu saya pikir-pikir sendiri. Ilmu saya dapatkan dari si A. Kenapa Anda belajar pada si A? Maka yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar yang
sebenar-benarnya ketika kita hidup pada zaman Rasulullah, maka selesai kita datang kepada Rasulullah dan belajar kepada beliau. Maka ilmu tauhidnya, ilmu tentang hujjah Allah maupun syariatnya itu akan dijamin benar. Pada zaman saat ini kita juga menghadapi masalah yang sama ketika kita dihidupkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang itu adalah eranya Imam Mahdi alaihissalam. Maka apakah ilmu kita berasal dari ajaran-ajaran beliau atau dari sembarang orang yang kita dapatkan? Itu nanti yang akan kita dimintai pertanggungjawaban. Maka sumber ilmu itu sangat penting, dan sumber ilmu yang paling tepat, paling benar di setiap zaman itu hanya hujjah Allah. Bagi orang-orang yang memerantarakan ilmu dari hujjah Allah, maka itu masih ada relatif, dan itu sifatnya adalah karena makom seseorang yang belum sampai pada makom kemaksuman, maka masih ada sisi-sisi kekurangan, sisi-sisi kekeliruan, dan itu menjadi bahan bagi kita untuk selalu belajar dan bertabayun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sedikit demi sedikit untuk senantiasa memperbaiki diri kita, ilmu kita, makrifah kita kepada hujjah Allah, makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita nanti benar-benar akan mendapatkan panduan dari as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu hujjah Allah pada zaman kita. Imam Muhammad bin Hasan al-Askari al-Mahdi alaihissalam, dan diantarkan oleh wasi beliau Sayyid Ahmad al-Hasan alaihissalam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyan wa la immata min wuldi hujjatullah. Asyhadu anna al-mahdiyya wal mahdiyina min wuldi hujjatullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Jamaah salat Jumat rahimatullah. Ad-dinu huwa ar-rijal, bahwa agama itu adalah seorang laki-laki. Artinya bahwa agama itu adalah seorang utusan Allah. Maka seseorang yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditugasi sebagai hujjah Allah, sebagai utusan Allah, maka dialah yang disebut sebagai kebenaran. Kebenaran itu adalah al-hujjah Allah. Kebenaran itu adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kebenaran itu adalah khalifatullah. Maka seandainya seluruh manusia itu tidak ada satu pun yang meyakini, yang mempercayai, bahkan yang menolong, tidak ada satu pun, maka beliau itu tetap sebagai hujjah Allah, sebagai kebenaran. Maka kadang-kadang orang-orang yang dihembuskan oleh pemikiran-pemikiran iblis, pemikiran-pemikiran barat, maka itu dengan mengiming-imingi atau mempengaruhi pemikiran-pemikirannya bahwa ketika seseorang itu pengikutnya sedikit, sudah ada pengikutnya. Ketika seseorang itu pengikutnya sedikit, maka itu diklaim sebagai sebuah
kesalahan. Tidak mungkin kebenaran itu pengikutnya sedikit katanya, kata mereka. Dan itu menyalahi apa yang menjadi sunnah Allah dan ketetapan Allah. Bahkan ekstrimnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah juga tetap sebagai sumber kebenaran, sebagai alat kebenaran. Bahkan dakwahnya para utusan-utusan Allah pada zaman-zaman dahulu itu hanya sedikit para ansor-ansornya, hanya sedikit para pengikutnya. Maka itu bukan menjadi halangan bagi kita, bagi para orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang ingin membela hujah Allah, maka itu bukan menjadi suatu halangan. Bahkan itu menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa lebih semakin bersemangat untuk bermakrifah kepada Allah, makrifah kepada hujah Allah, dan kita memperbaiki diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Allahumma kun li waliyyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi wa abnaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinata arduka taw'aw wa tumatti'ahu fiha tawila wa ja'alna min ansarihil muhlasin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.